CBP mengeluarkan perintah penahanan pelepasan makanan laut yang dipanen dengan kerja paksa oleh Hangzhou nomor 112 Washington, efektif 4 Agustus 2021. Personel Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS di semua pelabuhan masuk AS akan menahan tuna dan makanan laut lainnya yang dipanen oleh Hangzhou nomor 112. Kapal penangkap ikan yang berbendera Fiji dan dimiliki CBP mengeluarkan perintah penahanan pelepasan terhadap kapal penangkap ikan longliner berdasarkan informasi yang cukup mengindikasikan penggunaan kerja paksa dalam operasi penangkapan ikan kapal. CBP mengidentifikasi setidaknya 3 dari 11 indikator kerja paksa Organisasi Buruh Internasional (ILO) selama penyelidikannya, pemotongan upah, ijon, dan penyimpanan dokumen identitas kapal penangkap ikan asing seperti Hangzhou nomor 112. Terus memikat pekerja migran yang rentan ke dalam situasi kerja paksa sehingga mereka dapat menjual makanan laut di bawah nilai pasar, yang mengancam mata pencaharian para nelayan Amerika, kata penjabat Komisaris CBP Troy Miller. CBP akan terus melawan praktik perburuan kasar kapal-kapal ini dengan mencegah masuknya makanan laut yang dipanen secara tidak etis ke pasar AS. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan bahwa 25 juta pekerja menderita di bawah kondisi kerja paksa di seluruh dunia. Industri perikanan air yang jauh berada pada risiko tinggi kerja paksa karena perusahaan asing sering memaksa pekerja migran yang rentan untuk melakukan pekerjaan berbahaya dengan sedikit atau tanpa bayaran di atas kapal penangkap ikan yang mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut tanpa melakukan kunjungan ke pelabuhan. Perusahaan asing mengeksploitasi kerja paksa untuk menjual barang di bawah nilai pasar, yang merugikan bisnis yang taat hukum, mengancam pekerjaan Amerika, dan membuat konsumen melakukan pembelian yang tidak etis. Kerja paksa sering dikaitkan dengan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian para nelayan Amerika, kata penjabat Komisaris CBP Troy Miller. CBP akan terus melawan praktik perburuan kasar kapal-kapal ini dengan mencegah masuknya makanan laut yang dipanen secara tidak etis ke pasar AS. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan bahwa 25 juta pekerja menderita di bawah kondisi kerja paksa di seluruh dunia. Industri perikanan air yang jauh berada pada risiko tinggi kerja paksa karena perusahaan asing sering memaksa pekerja migran yang rentan untuk melakukan pekerjaan berbahaya dengan sedikit atau tanpa bayaran di atas kapal penangkap ikan yang mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan di laut tanpa melakukan kunjungan ke pelabuhan. Perusahaan asing mengeksploitasi kerja paksa untuk menjual barang di bawah nilai pasar, yang merugikan bisnis yang taat hukum, mengancam pekerjaan Amerika, dan membuat konsumen melakukan pembelian yang tidak etis. Kerja paksa sering dikaitkan dengan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian produsen makanan laut Amerika yang taat hukum. 19 Sus 1307 melarang impor barang dagangan yang diproduksi, seluruhnya atau sebagian, oleh tenaga kerja terpidana, kerja paksa, dan atau pekerja kontrak, termasuk pekerja anak paksa atau kontrak. CBP menahan pengiriman barang yang diduga diimpor dengan melanggar undang-undang ini. Importir kiriman yang ditahan memiliki kesempatan untuk mengekspor kiriman mereka atau menunjukkan bahwa barang tersebut tidak diproduksi dengan kerja paksa. CBP telah mengeluarkan perintah pembebasan penahanan pada kapal penangkap ikan lainnya, termasuk Lin Yixing nomor 12, Dawang.
dan Y-Ulong nomor 2. Pada bulan Mei 2021, CBP mengeluarkan perintah pelepasan pemotongan pada makanan laut yang ditangkap oleh armada penangkapan ikan yang dimiliki oleh Dalian Ocean Fishing Co. Ltd. Semua perintah pelepasan pemotongan tersedia untuk umum dan terdaftar menurut negara di CBP Gov. Setiap orang atau organisasi yang memiliki alasan untuk meyakini bahwa barang dagangan yang diproduksi dengan menggunakan kerja paksa sedang, atau kemungkinan akan diimpor ke Amerika Serikat dapat melaporkan tuduhan terperinci dengan menghubungi CBP melalui sistem pelaporan pelanggaran perdagangan online allegations atau dengan menelepon 1-800 peringatan. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS adalah badan perbatasan terpadu di dalam Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pengelolaan, kontrol, dan perlindungan perbatasan negara kita dan di antara pelabuhan masuk resmi. CBP ditugaskan untuk mengamankan perbatasan Amerika Serikat sambil menegakkan ratusan undang-undang dan memfasilitasi perdagangan dan perjalanan